Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mikrobiologi acara 1, yaitu pengenalan alat. Tujuan dari praktikum pengenalan alat ini yaitu untuk mengenal dan terampil dalam menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium mikrobiologi. Baik, langsung saja untuk alat yang pertama ada mortar. Nah, mortar ini berfungsi untuk menghasilkan bahan-bahan atau sampel seperti daun, akar, batang, ataupun biji. Selanjutnya, ada glass beaker. Glass beaker ini berfungsi untuk tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, ataupun pasta, dan biasanya juga tempat melarutkan media. Selanjutnya ada gelas ukur, yaitu berfungsi untuk mengukur volume cairan. Kemudian ada Erlenmeyer untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan atau biasanya ini digunakan untuk membuat media. Selanjutnya ada Bunsen yang berfungsi untuk pemanasan atau sterilisasi dan pembakaran secara langsung. Selanjutnya ada hand counter. Hand counter ini berfungsi untuk memudahkan dalam perhitungan jumlah mikroba. Kemudian ada gelas arloji. Gelas arloji ini sebagai wadah biasanya digunakan untuk menimbang bahan pada timbangan. Untuk selanjutnya ada gelas benda yang biasa digunakan untuk pengamatan mikroba di bawah mikroskop untuk membedakan mikroba atau bakteri dalam dua kelompok besar, yaitu gram negatif atau gram positif. Nah, untuk selanjutnya ada cover slip, yaitu sebagai penutup pengamatan atau penutup di gelas benda saat melakukan pengamatan. Untuk selanjutnya ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini berfungsi untuk mengkristalisasi dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Kemudian ada ose jarum yang berfungsi untuk menumbuhkan mikroba pada media agar tegak. Selanjutnya ada ose bulat yang berfungsi untuk menumbuhkan mikroba atau bakteri pada media agar miring ataupun media calon Petri yang dilakukan secara metode strip. Selanjutnya ada spatel Diergalski yang berfungsi untuk meratakan biakan mikroba yang terdapat di cawan Petri. Untuk selanjutnya ada pipet ukur, di mana pipet ukur ini berfungsi untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Ukuran dari pipet ukur ini bermacam-macam, ada yang 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, dan seterusnya. Selanjutnya ada spatula. Spatula ini berfungsi untuk mengambil objek yang telah diiris untuk sediaan mikroskop dan mengambil bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya ada hemositometer yang berfungsi untuk menghitung sel darah. Namun sekarang banyak digunakan untuk kepentingan mikrobiologi, digunakan untuk menentukan sel persatuan volume. Selanjutnya ada propipet. Propipet ini ada dua macam, yaitu yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Untuk propipet yang berwarna merah yaitu untuk ukuran pipet ukur 5 mili dan 10 mili, dan untuk propipet berwarna hijau yaitu untuk pipet ukur berukuran 1 mili dan 2 mili. Jadi kita lanjut ke alat berikutnya, ada vortex. Nah, vortex ini berfungsi untuk mencampurkan atau menghomogenkan larutan. Kemudian ada hair dryer. Hair dryer ini biasa digunakan dalam pengecatan gram, yaitu berfungsi untuk mengeringkan gelas benda setelah dicuci. Kemudian ada rak tabung reaksi, fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada penjepit kayu yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan. Selanjutnya ada tabung reaksi yang berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah yang lain dengan jumlah yang sangat sedikit. Kemudian ada corong. Corong kaca ini berfungsi untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi tempat pemasukan sampel bahan yang kecil. Kemudian ada cawan Petri. Cawan Petri ini berfungsi sebagai tempat menumbuhkan mikroba. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop ini digunakan untuk mengamati
seperti bentuk sel mikroba atau bentuk sel bakteri. Kemudian yang terakhir ada colony counter yang berfungsi untuk menghitung mikroba yang ditumbuhkan dalam media petri dish. Baik, untuk alat selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menggunakan oven, yaitu untuk sterilisasi secara parametrik. Kita masukkan alat-alat. Selanjutnya kita atur suhu dan waktunya. Untuk suhunya sekitar 160 hingga 180 derajat dengan waktu kurang lebih 2 jam. Kita nyalakan dulu ovennya. Untuk mengatur suhu kita tekan tombol set dan secara bersamaan kita putar tombol on off ke arah kanan hingga suhu menunjukkan 170 derajat celcius. Dan untuk mengatur waktu kita tekan tombol set secara lama, kemudian kita putar tombol on off ke arah kiri dengan waktu 2 jam. Baik, untuk pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu timbangan analitiknya. Kemudian kita buka penutup kacanya dan masukkan gelas arloji sebagai wadah. Kemudian kita tutup kembali. Sebelum kita menimbang, terlebih dahulu kita kalibrasi timbangannya. Apabila sudah 0, kita timbang bahannya. Misal ini ada media Na, kita timbang sebanyak 2 gram. Baik, untuk berikutnya ada autoclave. Alat ini berfungsi untuk mensterilkan aqueous ataupun media. Nah, pertama-tama kita buka tutupnya terlebih dahulu dengan berlawanan arus jarum. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu air yang ada dalam autoclave ini apakah sudah sampai batas atau belum. Apabila sudah sampai batas, kita masukkan saja media atau aqueous. Selanjutnya kita tutup, pastikan selangnya masuk dalam lubang yang benar. Kemudian kita tutup searah jari jam. Jangan lupa kita tutup kartunya terlebih dahulu agar uapnya tidak kemana-mana. Kemudian kita nyalakan autoclave-nya dan pastikan untuk suhunya 121 derajat dan waktu 15 menit dengan menekan tombol set. 121 derajat, kemudian klik tombol set lagi untuk melihat waktunya 15 menit. Kita tunggu selama 15 menit.